Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, gimana kabar kalian? Sehat-sehat bukan? Alhamdulillah. Salam sehat, salam semangat. Anak-anakku yang hebat, meskipun saat ini kita masih berada pada masa pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat, harus tetap bahagia. Anak-anakku yang hebat, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tata tertib. Ya, namun sebelumnya Bu Guru mau tanya sama kalian. Di antara kalian, apakah ada yang sudah tahu nama Bu Guru? Iya, betul. Ternyata di antara kalian sudah ada yang tahu nama Bu Guru. Ya, Bu Guru akan perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Nama Bu Guru, Ibu Kunti Suraya Husniati. Coba diulang, siapa nama Bu Guru? Ibu Kunti Suraya Husniati. Ya, sudah tahu kan semuanya? Ya, nanti kalau kita berpapasan di jalan, kamu bisa panggil nama Bu Guru. Siapa tadi? Ibu Kunti Suraya Husniati. Ya, sip anak-anakku semua. Terima kasih kalian sudah tahu nama Bu Guru. Ya, nama Bu Guru Ibu Kunti Suraya Husniati. Terima kasih anak-anakku semua. Ya, anak-anakku semua, Bu Guru mau tanya lagi. Apakah di antara kalian masih ada yang cemberut? Ya, mungkin karena lama di rumah, kalian bosan, kemudian kalian gelisah, kalian galau, gabut. Nah, pada sesi ini kita akan bersenang-senang. Sudah siap anak-anakku? Mau diajak bersenang-senang sama Bu Guru? Oke, sekarang kalian coba semuanya berdiri. Silahkan, semuanya berdiri. Silakan. Nah, itu masih ada yang belum berdiri. Silakan. Ayo, berdiri semuanya, silakan. Sudah? Iya. Kalau sudah berdiri semua, sekarang kedua tangan diangkat. Ya. Silakan kedua tangan diangkat. Tuh masih ada yang baru satu tangannya diangkat. Dua kedua tangan diangkat. Sudah semuanya? Oke. Sekarang sambil senyum. Nah, semuanya harus senyum. Senyum yang simetris. Yang seperti apa simetris? Nah, ini, lihat. Seperti Bu Guru. Jadi ditarik ke belakang semua. Sudah semuanya? Sambil tangannya diangkat? Iya. Nah, nanti hitungan ketiga. Saya hitung 1, 2, 3. Kalian semuanya harus tertawa. Kita tertawa bersama-sama. Tertawanya bagaimana? Hi. Oke, sudah tahu? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Hi. Oke, nah itu masih ada yang belum senyum. Ya, yuk semuanya kita ulangi lagi. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Hi. Ya. Terima kasih anak-anakku. Sekarang kalian sudah bahagia bukan? Sudah senang hatinya? Tidak cemberut lagi? Nah, pokoknya sesi ini kita akan bersenang-senang. Kita buat diri kita bahagia. Oke? Siap? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Nah, selanjutnya sebelum materi, Bu Guru masih punya lagu untuk kalian. Nah, lagu ini sudah tidak asing lagi bagi kalian. Sesi ini akan mempelajari tentang tata krama. Nah, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu tata krama? Nah, betul kan? Ada yang tahu tata apa itu? Tata adalah aturan. Oh iya, betul. Kemudian krama? Krama itu sopan santun. Jadi bagaimana kita sopan santun di mana-mana begitu. Kita berperilaku yang baik di mana-mana. Makanya sekarang Bu Guru punya lagu untuk kalian. Lagunya bagaimana? Ya, dengarkan dulu ya. Nanti kita akan nyanyi bersama-sama. Ini lagunya.
Ini karangan Bu Guru sendiri loh. Iya, Bu Guru ngarang ini untuk kalian. Ini. Akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia sekarang, sekarang akhlak mulia sekarang. Itu satu. Kemudian yang kedua, akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia sekarang, sekarang akhlak mulia tebarkanlah segera. Maksudnya apa? Tebarkanlah segera itu ya kamu lakukan di mana-mana, begitu ditebarkan kebaikan itu ditebarkan di mana-mana dan dengan segera. Nah, yang tadi dua, sekarang ketiga. Akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia sekarang, sekarang akhlak mulia lakukanlah di mana-mana. Ya, begitu ya, ada tiga ya. Oke, sekarang kita bersama-sama, kita menyanyi bersama-sama, bikin diri kita sebahagia mungkin. Kalian tadi sudah tertawa-tawa, hihihi. Sekarang kita bernyanyi, oke? Ya, anak-anakku yang hebat. Sudah siap? Oke, sekarang kita bersama-sama. Akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia sekarang, sekarang akhlak mulia sekarang. Akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia sekarang, sekarang akhlak mulia tebarkanlah segera. Akhlak mulia, akhlak mulia, akhlak mulia sekarang, sekarang akhlak mulia lakukan di mana-mana. Jadi, pesan dari lagu ini adalah kita semua harus sesegera mungkin menebarkan kebaikan di mana-mana dan melakukan kebaikan di mana-mana. Nah, pesan dari lagu ini seperti itu anak-anakku. Ya, kita masih tetap harus bersenang-senang, kita lakukan kebaikan di mana-mana. Begitu ya, anak-anakku yang hebat. Nah, Bu Guru masih punya tebak-tebakan untuk kalian. Ya, nanti siapa yang bisa menjawab? Yang pertama, Bu Guru punya dua tebakan. Yang pertama, mungkin sudah ada yang tahu. Kepalanya di kepala, tangannya di kepala, badannya juga di kepala. Apa itu ya? Kakinya pun di kepala. Aduh, apa itu semuanya di kepala? Jadi kepalanya di kepala, badannya di kepala, tangannya di kepala, bahkan kakinya juga di kepala. Ada yang tahu anak-anakku? Iya. Ayo, apa coba? Ingat, dipikir. Ayo apa? Ya, ternyata ada yang sudah tahu itu. Ada satu yang sudah tahu. Apa anakku? Biar semuanya juga tahu. Iya. Iya, betul. Jadi, kutu rambut. Kenapa kok kutu rambut? Nah, kutu rambut itu kan berada di kepala. Di kepala. Jadi, dia kepalanya di kepala, badannya pun di kepala, kakinya di kepala, tangannya di kepala, semuanya berada di kepala. Iya, jadi kutu rambut itu semuanya ada di kepala. Karena apa? Karena tempatnya juga di kepala, kutu rambut. Jadi kalau ada anak yang jarang mandi, misalnya jarang keramas, kemudian punya kutu, nah itu kutunya ada di kepala. Iya, jadi sip. Top, bagus, anakku ada yang sudah tahu. Nah, besok kalau mau minta hadiah, besok kalau kita sudah belajar di sekolah ya, iya boleh minta sama Bu Guru nanti. Oke, ya. Yang kedua sekarang, yang kedua tebak-tebakan untuk kalian. Bu Guru, anak kutu, tahu anak kutu yang tadi itu kutu di kepala? Anak kutu, tapi dia hebat. Kenapa hebat? Punya banyak pengetahuan. Anak kutu yang punya banyak pengetahuan. Nah, mungkin di kepala punya banyak pengetahuan gitu ya. Ya, anak kutu yang punya banyak pengetahuan. Apa itu coba? Ayo anak-anakku. Nanti kalau ada yang bisa jawab, saya kasih hadiah. Besok kalau ketemu di sekolahan. Iya. Ayo dipikirkan. Anak kutu yang punya banyak pengetahuan. Aduh, apa itu ya? Iya, ada satu yang sudah tahu.
Tadi dikasih tahu siapa atau tahu sendiri? Iya. Ya, biar semuanya juga tahu, ya Bu Guru bocori ini. Ya, apa itu? Anakku tuh namanya apa ya? Anakku tuh itu namanya Kor. Iya, sudah tahu kan? Nah, Kor yang punya banyak pengetahuan adalah koran. Iya. Ya, kalian kalau baca koran, jadi di sana kan banyak pengetahuan. Kita bisa tahu informasi yang terupdate. Kemudian kita juga bisa baca artikel, kita bisa baca yang lainnya. Makanya anakku tuh yang punya banyak pengetahuan adalah koran. Iya, sip. Ya, saya kasih hadiah nanti yang bisa jawab. Yang tadi itu satu orang, satu anak bisa jawab, nanti saya kasih hadiah di sekolahan. Oke. Kalau Bu Guru hanya satu, nanti yang lainnya bisa minta sama guru yang lainnya. Oke, ya terima kasih anak-anakku, kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang kreatif dan inovatif. Terima kasih anak-anakku. Anak-anakku yang hebat, kita akan belajar tata krama ya. Tadi kalian sudah tahu, tata itu aturan dan krama adalah sopan santun. Bagaimana kita bersopan santun dimanapun kita berada. Bagaimana kita berperilaku baik dimanapun kita berada. Sekarang Bu Guru punya kata-kata yang harus kalian pilih. Yang pertama, mandi dan tidak mandi. Ini yang mana coba? Loh, ada yang pilih yang tidak mandi. Ya pasti bau lah. Ya, harusnya pilih mandi. Kemudian yang kedua, bohong dan jujur. Pilih yang mana? Iya, pastinya harus pilih jujur. Kemudian menyapa. Yang ketiga, menyapa dan tidak menyapa. Pilih yang mana? Harusnya pilih menyapa. Dan satu lagi, bangun pagi dan bangun siang. Pilih yang mana? Ya harusnya bangun pagi. Nah, cip kalian anakku yang pinter-pinter, kalian bisa memilih apa yang harus dipilih begitu ya. Nah, sekarang anak-anakku semua coba bayangkan. Seandainya kalian di rumah ataupun di tetangga misalnya, ada orang yang dekat kalian bau gak enak. Karena apa? Karena belum mandi atau karena tidak pernah mandi. Coba, apakah kalian betah? Ya pasti nggak betah. Kalian pun sama. Kalau kalian tidak mandi, maka orang yang ada di dekat kalian juga tidak betah. Jadi kalau ada anak yang jarang mandi, pasti akan dijauhi temannya. Kenapa temannya nggak betah? Ya karena memang bau. Selain bau, kalau tidak mandi, pasti kuman, bakteri juga senang menghinggapi di situ, yang nantinya akan menjadi penyakit. Nah, itu salah satu contoh kenapa harus mandi, atau kenapa kita harus membiasakan diri dengan perilaku yang bersih. Ya, salah satunya itu nanti dijauhi teman-teman. Apalagi, nah aturannya berapa kali mandi? Aturannya mandi 2 kali, pagi dan sore. Apalagi di masa pandemi COVID ini. Jadi mandi pun bahkan lebih dari 2 kali. Bahkan kita harus sesering mungkin cuci tangan. Harus sering. Karena apa? Ya karena biar bakteri tidak ikut kita. Kita harus selalu bersih. Jadi penyakit tidak menghinggapi tubuh kita. Nah, itu salah satu yang kalian tadi pilih. Makanya mandi itu salah satu contoh yang memenuhi aturan. Karena aturannya memang mandi sehari 2 kali. Kalau tidak pernah mandi atau jarang mandi berarti tidak sesuai aturan. Jadi dampaknya apa kalau ada anak yang tidak pernah mandi? Ya dampaknya salah satunya adalah dijauhi teman. Nah itu karena dia tidak melakukan sesuai aturan. Karena mandi aturannya sehari 2 kali bahkan lebih. Nah anak-anakku semua, meskipun kalian belajarnya di rumah, Bu Guru ingatkan pagi harus tetap mandi, begitu ya, biar ya sesuai aturan.
Nanti juga kalau kalian sering mandi juga dampaknya bagus begitu, atau manfaatnya banyak kalau kalian mandi. Badan menjadi segar, menjadi sehat, kemudian disukai orang tua, teman, dan sebagainya. Nah, nanti kita akan mempelajari tata krama atau bagaimana kita sesuai aturan, bagaimana kita berperilaku baik di mana-mana. Nanti banyak contoh-contoh di sana, nanti akan saya kasih video juga. Ya, begitu anak-anakku ya. Semangat belajar. Anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang kreatif, anak-anakku yang inovatif. Kalian memang oke. Iya. Anak-anakku yang hebat. Sekarang kita akan mempelajari materi MPLS, yaitu materi tata krama bersama saya, Ibu Kunti Suraya Husniati. Ya, simak ya. Yang pertama, tentang pengertian tata krama. Tata krama terdiri dari kata tata dan krama. Tata yang berarti adat, aturan, norma, ataupun peraturan. Sedangkan krama artinya sopan santun, tindakan atau perbuatan. Dan tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan masyarakat setempat. Kemudian ruang lingkup tata krama itu sebenarnya banyak sekali. Namun di sini Bu Guru hanya menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, bagaimana tata krama ketika berkenalan. Bagaimana tata krama ketika bertamu. Bagaimana tata krama ketika kita makan. Dan bagaimana tata krama ketika berbicara. Berbicara dengan guru tentunya berbeda dengan ketika dengan teman sendiri. Yang selanjutnya yaitu tata krama dalam berbicara. Yang pertama, kita harus tahu kita berbicara dengan siapa. Nah, yang kedua, kita berbicara di mana pembicaraan kita. Karena nanti berbeda di lingkungan masing-masing daerah berbeda. Kemudian sikap kita ketika berbicara harus dengan sikap yang baik. Juga dengan bahasa yang sopan. Memberi salam ketika bertemu, mengetuk pintu ketika bertamu, mengucapkan terima kasih, kemudian juga mohon maaf ketika melakukan kesalahan, dan siap memberi bantuan sesuai kemampuan. Yang selanjutnya adalah tata krama Tata krama dalam penampilan. Ya, terutama dalam berpakaian harus rapi, pantas, kemudian sederhana. Nah, cara berpakaian pun harus disesuaikan dengan waktu dan tempat. Kemudian, milih pakaiannya juga tidak terlalu longgar ataupun sempit. Berpakaiannya sopan juga menutup aurat. Nah, kemudian implementasi tata krama atau berlaku sopan itu bisa di mana-mana dan harus di mana-mana. Di sini dicontohkan misalnya di dalam keluarga, kemudian di sekolah bagaimana, kemudian ketika kita di masyarakat, semuanya kita harus berperilaku sopan, harus bertata krama. Nah, sekarang bertata krama di dalam rumah atau di dalam keluarga. Contohnya bagaimana? Yaitu menghormati dan melaksanakan perintah orang tua. Kemudian menghormati yang lebih tua, misalnya kakak kita, dan menyayangi yang lebih muda, adik kita. Kemudian bila kita diajak berbicara, maka harus memperhatikan. Juga mengucapkan salam bila masuk dan keluar rumah. Nah, juga minta izin ketika pergi. Kemudian tata krama di lingkungan sekolah. Seperti kita harus sopan kepada semuanya. Entah guru, karyawan, juga teman kita pun harus sopan.
Kemudian mengucapkan salam bila bertemu siapapun atau menyapa. Kemudian saling menghargai antar teman. Kemudian mengucapkan terima kasih juga kepada guru karena sudah diberi ilmu ketika di kelas ataupun dimanapun. Ya, sekarang tata krama ketika menghubungi guru menggunakan handphone. Nah, itu ada urutannya. Yang pertama, kalian harus mempertimbangkan waktunya, jangan sampai malam-malam. Kemudian yang kedua, diawali dengan salam dulu. Yang ketiga, perkenalkan diri. Kemudian yang keempat, ucapkan kata maaf. Yang kelima, harus dengan bahasa yang baik. Dan langsung to the point. Dan yang terakhir, ucapkan terima kasih. Kemudian tata krama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, harus mengucapkan salam apabila bertemu. Membiasakan mengetuk pintu bila bertamu. Kemudian saling tolong-menolong kepada sesama dan menghargai saran dan pendapat orang lain. Juga bagaimana cara makan ketika kita berada di masyarakat. Nah, manfaat dari tata krama antara lain, ini Bu Guru hanya menyebutkan sedikit saja, sebenarnya banyak sekali. Yang pertama pasti disukai sama banyak orang. Orang tua juga suka dan yang lain juga suka dan memudahkan hubungan baik. Kemudian menjadikan seseorang memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Iya, semangat belajar ya anak-anakku semua. Kalian anak-anak yang hebat-hebat. Nah, jadi jangan pernah malas untuk belajar. Dan kalian juga harus selalu bahagia. Semangat belajar, selalu bahagia. Nah, itu ya. Itu pesan dari Bu Guru. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat belajar ya anak-anakku semua. Kalian anak-anak yang hebat-hebat. Nah, jadi jangan pernah malas untuk belajar. Dan kalian juga harus selalu bahagia. Semangat belajar, selalu bahagia. Nah, itu ya. Itu pesan dari Bu Guru. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.